Manchester City terus memperbaiki skuadnya untuk menghadapi musim depan. Yang terbaru, Manchester City berhasil mendatangkan gelandang Leeds United dan juga timnas Inggris Calvin Phillips. Calvin Phillips direkrut Manchester City dengan bandrol 45 juta pounds atau sekitar 810 miliar rupiah. Meskipun sudah mendatangkan nama-nama besar untuk memperkuat skuadnya, nampaknya Manchester City masih belum usai untuk mendatangkan pemain baru untuk memperkuat skuad mereka. Kini Manchester City dikabarkan tengah membidik pemain bintang Brighton Hove Albion Marc Cucurella. Cucurella mempunyai posisi asli sebagai bek kiri, namun ia dapat bermain sebagai gelandang dan sayap kiri. Ia juga mempunyai prestasi yang luar biasa kala membela Brighton Albion di musim lalu. Ia sukses menjadi pemain terbaik Brighton Albion di musim perdananya dengan mencatatkan 35 penampilan bersama Brighton di musim lalu. Hal itu merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat penghargaan pemain terbaik jarang sekali diraih oleh seorang bek sayap. Dan dengan kualitasnya, Cucurella mampu meraih penghargaan tersebut. Kini dengan kualitas yang ditunjukkan oleh Marc Cucurella, bisa dibilang berikut Cucurella adalah harga mati bagi Manchester City, mengingat ambisi mereka untuk merebut trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Lalu, faktor apa sajakah yang membuat berikut Cucurella adalah harga mati bagi Manchester City? Berikut adalah beritanya. Yang pertama, Manchester City tidak mempunyai bek kiri murni yang cukup baik. Kini Manchester City hanya mempunyai satu bek kiri murni yakni Alexander Zinchenko. Namun Pep Guardiola lebih sering mainkan Joao Cancelo daripada Zinchenko di sisi kiri pertahanan City. Hal ini dikarenakan Joao Cancelo dapat memainkan peran bek kiri lebih baik daripada Zinchenko. Padahal Joao Cancelo sendiri memiliki posisi asli sebagai bek kanan, namun ia dipaksa bermain di sisi kiri. Meski hasilnya juga sangat baik dengan menempatkan Cancelo di sisi kiri, namun tetap saja posisi asli Cancelo adalah di bek kanan. Kondisi ini juga diperburuk dengan bek kanan utama City saat ini, yakni Kyle Walker yang sudah memasuki usia yang tidak muda lagi, yakni 32 tahun. Dan mau tidak mau, Joao Cancelo harus kembali ke posisi aslinya, yakni sebagai bek kanan. Dan posisi bek kiri akan diisi oleh Zinchenko. Namun, kabar beredar bahwa Zinchenko juga diisukan akan hengkang dari Manchester City. Dengan ini, Manchester City memerlukan bek kiri murni untuk mengisi kekosongan tersebut, dan Cucurella adalah kandidat terkuatnya. Kemudian, faktor yang kedua adalah gaya bermain dan skill Cucurella yang cocok dengan gaya bermain Manchester City. Cucurella adalah seorang bek sayap modern, yakni tidak hanya bagus dalam hal pertahanan, namun ia juga aktif dalam membantu serangan. Cucurella adalah tipikal seorang bek sayap yang agresif ketika harus berduel dengan pemain lawan. Ditambah, ia memiliki keahlian dalam melakukan umpan-umpan pendek, di mana hal itu sangat cocok dengan gaya bermain Manchester City. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan dribble yang cukup baik yang sering ia praktekkan ketika membela Brighton Albion. Dan juga Cucurella memiliki kecepatan yang cukup baik yang bisa digunakan untuk membantu serangan maupun untuk menghentikan lawan. Dengan semua kemampuan yang dimilikinya, Cucurella kemungkinan tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengikuti gaya bermain Manchester City. Kemudian faktor yang ketiga adalah Cucurella adalah lulusan Akademi Barcelona La Masia. Dengan latar belakang yang pernah menimba ilmu di La Masia, maka diyakini Cucurella tidak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti taktik yang diberikan oleh pelatih Manchester City saat ini, yakni Pep Guardiola. Dulu kala Pep Guardiola saat melatih Barcelona, ia sering meorbitkan pemain dari Akademi La Masia untuk bermain di tim utama. Dan cara itu terbukti sukses. Banyak bintang-bintang yang berasal dari Akademi La Masia kala itu. Sebut saja Xavi, Iniesta, Puyol, bahkan Lionel Messi juga berasal dari Akademi Barcelona La Masia. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Cucurella adalah lulusan Akademi La Masia, dan itu akan menjadi nilai lebih di mata Pep Guardiola untuk merekrutnya. Dan faktor yang terakhir adalah kedalaman tim.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kedalaman skuad sebuah tim adalah salah satu faktor penting untuk dapat memenangkan sebuah gelar juara. Dengan memiliki pemain yang berkualitas, baik di tim inti maupun cadangan akan membuat sebuah tim lebih leluasa dalam menerapkan strateginya. Apalagi bila sudah berhubungan dengan cedera. Bila seorang pemain inti mengalami cedera, maka pemain yang berada di bangku cadangan tiba-tiba menjadi harapan bagi semua orang di tim. Dan apabila pemain cadangan tersebut tidak mampu menggantikan peran pemain inti yang cedera, maka seakan-akan tim tersebut kehilangan kehebatannya. Kehebatan tim di musim-musim sebelumnya seakan-akan sirna bak ditelan bumi, ketika pemain kunci dari sebuah tim mengalami cedera dan penggantinya tidak mampu menggantikan perannya dengan baik. Hal ini sering terjadi di dunia sepak bola. Contohnya adalah ketika Liverpool yang kehilangan Virgil van Dijk pada musim 2020-2021 dan Manchester City yang kehilangan Aymeric Laporte pada musim 2019-2020. Kedua tim tampak kehilangan tajinya ketika pemain tim mereka mengalami cedera. Dan dari hal tersebut, memiliki kedalaman tim yang baik dalam sebuah tim adalah hal yang sangat penting. Di samping untuk alasan strategi, hal-hal seperti cedera pemain dapat diantisipasi dengan kedalaman tim yang baik. Dan bila Manchester City merekrut Cucurella, maka akan menambah kedalaman skuad mereka untuk mengarungi musim depan. Dan dengan hal tersebut, asa untuk meraih trofi Liga Champions menjadi semakin dekat. Itulah beberapa faktor yang buat Manchester City perlu merekrut Marc Cucurella. Lalu, apakah dengan merekrut Cucurella bisa membuat mereka untuk meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Mari kita saksikan musim depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.